Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Belajar sampai sakit dahulu, kagak lulus kemudian. Oke, selamat datang di channel gua, channel Mats Lebor. Jadi sesuai namanya, channel ini adalah tempat belajar matematik dengan bahasa Slebor, bro ya. Jadi buat lo yang gak begitu suka belajar pakai bahasa formal, terus kaku lagi, nah di sini tempat yang cocok. Apalagi buat lo yang doyan banget pakai bahasa kasar, wah ini cocok banget dah. Oke, jadi di sini gue bakal bikin konten tentang matematika SMA ya, tentang materi dan khususnya soal-soal dari soal yang gampang sampai soal yang susah ya, biar lu pada bisa belajar, terutama buat kelas 12 yang dikit lagi mau UTBK. Doain aja biar gua bisa konsisten, karena bikin video gini ternyata capek banget sialannya. Oke, sebelum gue mulai, lo pada bisa subscribe biar gue makin semangat ngajar lo pada. Oke. Jadi di video pertama gue bakal ngajarin kalian tentang limit ya. Ini materi penting, bro, karena di UTBK tahun lalu ternyata keluar nih si limit ya. Udah gitu, limit itu termasuk materi yang gampang. Kalau lu udah paham celahnya, gue yakin lu bisa ngerjain soal di bawah 15 detik deh. Percaya sama gue. Oke? Jadi gue bakal ngasih sedikit tentang teorinya, sedikit aja lah ya, nggak usah banyak-banyak, terlalu gumoh lagi. Tapi yang penting gue nanti bakal juga ngasih contoh soal yang mewakilin setiap teorinya, jadi santai aja. Oke? Jadi limit itu kebagi dua ya. Ada limit fungsi aljabar, yang kedua itu limit fungsi trigonometri gitu. Jadi kita pelajarin yang pertama dulu ya, limit fungsi aljabar ya. Oke, limit fungsi aljabar ini gampang cuy ya. Oke, gimana sih cara ngerjain limit gitu ya. Jadi di limit fungsi aljabar dia ada dua model soal ya. Yang pertama kita bakal pelajarin nilai limit di X mendekati A gitu ya. Jadi ini X nya ini mendekati sesuatu angka gitu ya, bisa 0, 1, 2, 3, tapi bukan yang tak hingga gitu. Oke, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya step pertama adalah lu substitusi dulu ya. Substitusi nilai X gitu. Kalau nanti hasilnya bukan 0/0, kalau hasilnya bukan 0/0, maka itu udah jawabannya ya. Maka itu jawabannya. Oke. Contoh misalkan limit X mendekati 1, X plus 1 dibagi berapa? 2X min 5. Misalkan gini ya. Kita masukin tuh 1 tambah 1 dibagi 2 kali 1 kurang 5. Jadi hasilnya 1 tambah 1 2 dibagi 2 dikurang 5 min 3. Nah ini kan bukan 0/0 kan. Nah maka ini adalah hasilnya. Ini tuh hasil atau jawabannya gitu. Oke ya. Jadi yang pertama kita harus substitusi. Yang kedua, kalau misalkan nanti substitusi hasilnya 0/0, jika hasil 0/0 ya, baru kita pakai cara ya. Baru kita pakai cara. Nah, caranya ada apa aja gitu ya. Oke, caranya yang pertama itu pemfaktoran. Yang kedua kali sekawan.
Nah, yang ketiga ini turunan ya. Oke, kita bisa pakai cara turunan juga. Oke, gue lanjut ya. Jadi kita punya 3 cara buat ngerjain limit yang hasilnya 0/0 ketika lu substitusi gitu ya. Oke, cara pertama itu pemfaktoran. Ini cara yang paling umum banget buat ngerjain limit ya. Gue contohin ya. Misalkan kita punya soal limit X mendekati 3 itu X kuadrat plus 2X min 15 dibagi 2X min 6. Nah, ini lu faktor ya. Atas lu faktor, bawah juga lu faktorin gitu. Nah, pemfaktorannya berarti, nah ini lu harus cepat dulu nih ya. X kuadrat plus 2X min 15 berarti X min 3 X plus 5 gitu ya. Ini pemfaktorannya. Bawah juga ya. Lu keluarin 2-nya. Jadi 2 keluar, ini tinggal X min 3. Nah, gunanya pemfaktoran adalah kita mau nyoret si pembuat 0/0 ya. Yang di soal ini tuh X min 3 nih, pembuat 0/0. Ini kita coret ya. Gitu. Ketika udah lu coret, udah tinggal lu masukin nilai X nya aja. Jadi 3 tambah 5 dibagi 2. Jadi 8/2 sama dengan 4. Nah, ini jawabannya gitu. Ya, ini cara pemfaktoran. Nah, kalau cara sekali sekawan ini biasanya kita pakai soal-soal yang ada akarnya ya. Soal-soal yang ada akarnya. Ini nanti sekalian pas di soalnya aja ya. Jadi nggak usah gua kasih contoh sekarang gitu. Nah, gimana untuk turunan? Nah, turunan juga boleh lu pakai ya, asal lu udah belajar turunan ya. Buat kelas 12 lu bebas buat make turunan ya. Karena kalau di ujian tuh kita mau cepet ngerjain soal gitu ya. Oke, misalkan gue pakai contoh yang sama, yang ini ya. Tapi gue pengen pakai cara turunan. Ya udah tinggal lu turunin aja. Atasnya lu turunin jadi 2x plus 2. Bawahnya juga lu turunin jadi 2. Nah, ketika lu udah lu turunin, tinggal lu masukin nilai X-nya. X-nya mendekati 3, kita masukin 3. 2 kali 3 tambah 2 dibagi 2. Jawabannya 8 dibagi 2. Nah, 4 sama kan? Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut nih ya. Jadi yang pertama nilai limit di X mendekati A. Nah, yang kedua ya, itu nilai limit di X mendekati tak hingga gitu ya. Nah, jadi di yang nilai limit mendekati tak hingga ya, itu ada 3 model ya. Ini tuh ada 3 model. Cuman gue ajarin lu 2 aja yang sering keluar gitu ya. Jadi yang pertama itu tipe begini nih tipenya nih. AX kuadrat plus BX plus C min PX kuadrat plus QX plus R gitu ya. Nah, ini cara ngerjainnya ya, ada syaratnya ya. Syarat kalau misalkan yang pertama kalau A nya itu sama dengan P nilainya, maka kita pakai cara B min Q per 2 akar A gitu ya. Oke, kalau misalkan A nya lebih besar dari P, ini otomatis jawabannya tak hingga. Nah, yang ketiga, kalau misalkan A nya lebih kecil dari P, otomatis jawabannya minus tak hingga gitu. Nah, yang sering keluar ya, itu bakalan yang model ini ya. Jadi model yang B min Q per 2 akar A gitu. Oke, yang kedua itu tipe pangkat tertinggi. Ini yang gampang juga ya. Oke, maksudnya apa? Jadi model soalnya gini, limit X mendekati tak hingga gitu ya. Oke, terus ada sini ada AX pangkat N plus bla 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 per BX pangkat M plus bla bla bla. Nah, ini juga ada syarat ya. Kalau misalkan A nya sama dengan B, sorry salah ya. Kalau misalkan N sama dengan M ya, maka jawabannya adalah A per B
gitu. Kalau misalkan N lebih besar dari M, jawabannya itu pasti tak hingga ya. Kalau misalkan N-nya kurang dari M, maka jawabannya otomatis jadi 0 gitu ya. Nah, ini dua tipe yang sering keluar gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian limit fungsi trigonometri ya. Jadi sebenarnya ini tuh simple ya. Yang penting lo harus tahu bahwa kalau sin terus tan ya, ini tuh bisa saling coret mereka ya. Oke, jadi kayak sin x per x ya udah berarti 1 gitu. Tan x per x juga 1, sin x per tan x juga 1 gitu. Jadi misalkan ada limit x mendekati 0 gitu ya, tan 5x dibagi sin 3x misal gitu, ya udah berarti jawabannya 5/3 gitu doang ya. Jadi ingat kalau sin dan tan dia bisa saling coret, nah kecuali si cos ya. Kalau cos nggak bisa, nah makanya ini nanti rata-rata soalnya pasti ada cosnya, biar apa, biar nggak terlalu gampang gitu ya. Jadi nanti ini kita butuh trigonometrinya, rumus-rumus trigonometri ya, nanti bakal gue kasih tahu di video trigonometri ya. Yang penting kalau lo ketemu limit terus cos ya, itu dia nggak boleh langsung coret gitu ya. Dia harus nanti kita ubah ke bentuk trigononya ya. Kita ubah ke sin biasanya gitu. Oke. Jadi secara teori limit fungsi trigono tuh ya gitu doang sih. Oke. Nah, ini contoh pertama nih ya. Kita punya limit x mendekati 2, x pangkat 3 min 4x dibagi x min 2. Oke, ini model limit yang gampang ya. Tuh lihat, soal UN lagi ya, gampang ini. Jadi paling enak lo ngerjain ini itu pakai cara turunan sebetulnya ya. Caranya gimana? Cara turunan itu atasnya lo turunin ya, bawah juga lo turunin gitu ya. Ya asal jangan sempak lu turunin, bahaya. Oke, nah jadi ini kita turunin ya. Turunan x pangkat 3 min 4x jadinya 3x kuadrat min 4 gitu. Gue tulis ya, dibagi sama x min 2. Turunan x min 2 1. Nah nanti setelah lu turunin ya, itu tinggal lu masukin nilai x nya aja. Jadi kita masukin x nya 2, 3 2 kuadrat min 4. Jadi jawabannya 3 kali 4 dikurang 4. Jawabannya adalah 8. Jadi jawabannya ini yang C gitu. Misalkan gini, bang, gue nggak boleh nih sama guru gue pakai cara turunan gitu. Gue harus pakai cara apa? Ya udah gampang, tinggal lu pakai cara pemfaktoran ya. Jadi ini kita tinggal faktorin aja ya. Cara kedua itu adalah faktor ya, pemfaktoran. Jadi ini gue tulis dulu soalnya, limit x mendekati 2, x pangkat 3 min 4x dibagi x min 2. Nah jadi ini bagian pembilang, yang atasnya lu faktor ya. Kita keluarin dulu x nya, jadi x dalam kurung x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Nah nanti yang x kuadrat min 4 lu faktorin, jadinya apa? Jadi x plus 2 x min 2 ya gitu, per ini x min 2. Nah kalau udah kayak gini, udah ada yang bisa lu coret ya. Ini lu coret nih, yang sama cerot gitu ya enggak. Nah ketika udah lu coret, lu tinggal masukin nilai x nya aja ya. Jadikan x plus 2, kita masukin 2 dikali 2 plus 2 ya, 2 kali 4 ini juga adalah 8. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Wow. Contoh kedua ini juga masih soal UN ya. Oke, biasanya gini, kalau misalkan lu ketemu limit yang akar kayak gini ya, kita biasanya pakai cara kali sekawan. Oke, gue tulis dulu lah ya. Gue nggak enak kalau nggak nulis, sialan. Oke, kita tulis limit x mendekati 0, 5x per 3 min akar 9 plus x. Nah ini tinggal lu kali sama sekawannya ya. Sekawannya 3 min berarti 3 plus.
tuh. Nah, bagian atas cukup lu tempel aja ya. Udah lu nggak usah apa-apain. Tempel gini aja ya. Nah, nanti tinggal bagian bawahnya yang kita otak-atik sedikit. Ingat, ini kan perkalian ya. 3 min akar 9 plus X dikali 3 plus akar 9 plus X. Ini sebenarnya angkanya sama, cuman yang satu minus, yang satu plus. Lo harus ingat ya tentang perkalian kayak gini. Kalau ada A plus B dikali A min B, itu nanti hasilnya jadi A kuadrat min B kuadrat kayak gitu. Nah, jadi yang bawah itu jadinya begini, 3 kuadrat min akar 9 plus X kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini jadinya, ini tetap lo tulis saja, gak usah lo apa-apain, ntar lo ribet sendiri ya. Dibagi sama 3 kuadrat 9. Nah, ini ada akar sama ada kuadrat ya. Ini bisa lu coret nih, ngecrot ya deh. Ini min 9 plus X, jadi gitu ya. Oke, gue lanjut. 5X kali 3 plus akar 9 plus X. Nah, ini dibaginya apa? 9 kurang 9 habis ya. Nah, tinggal sisanya min X ya. Ini sisanya min X gitu. Oke, nah nanti ini X kegedean nih, jelek banget suwe. Oke, nah nanti X atas sama yang bawah itu boleh lu coret. Ini tuh boleh coret bro ya. Tuh, ini pembuat nolnya lu udah coret. Nah, kalau misalkan ininya udah lu coret, lu tinggal masukin angkanya aja. Dia mendekati 0, berarti lu masukin 0 gitu ya. 3 plus akar 9 plus 0. Ingat ada minus di bawah, jadi ini gue taruh atas saja ya. Jadi min 5 dikali 3 plus akar 9, 3. Jadi min 5 kali 6. Ini hasil akhirnya min 30. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Nah, terus gini, misalkan lu mau tanya, bang, pakai cara turunan bisa nggak? Wah, jelas bisa ya. Justru lebih gampang kalau pakai cara turunan. Asal lu udah biasa atau familiar buat nurunin akar gitu ya. Oke, kalau kita mau pakai cara turunan ya, gue taruh sini, gue tulis sini aja deh ya. Oke, ini tinggal lu turunin ya. Atas lu turunin jadi 5 dibagi 3 lu turunin jadi 0 ya. Nah, sekarang bagian akar 9 plus X ya. Ini bisa lu beginiin, pangkat setengah gitu. Nah, ini baru kita turunin ya. Turunannya ntar jadi setengah 9 plus X pangkat setengah dikurang 1 min setengah gitu ya. Dikali turunan dalamnya. Turunan 9 plus X itu 1. Nah, jadinya ini gue bisa tulis ya, minus 1 per 2 akar 9 plus X gitu ya. Jadi ini kan bentuk pangkat, ini gue jadiin bentuk akar tuh jadi kayak gini ya gitu. Nah, ketika lu udah lu turunin ya, ini kan udah lu turunin nih, lu tinggal masukkan X nya 0. Jadi 5 dibagi 0 min 1 per 2 akar 9 tambah 0 gitu. Jadi 5 dibagi min 1 per 2 kali 3. 5 dibagi min 1/6 itu sama aja kayak 5 dikali min 6. Jadi jawabannya min 30 gitu ya. Wow. Nah, nomor 3, ini kita dapat soal simak nih ya. Lu jangan main-main dah kalau mau soal simak nih. Biasanya sialan semua tuh soal. Oke, kalau kita lihat model soal begini, lu jangan sekali-sekali pakai pemfaktoran ya. Pokoknya jangan pakai pemfaktoran. Gue juga kagak ngerti faktor ini gimana anjir gitu ya. Yang berikutnya kayaknya kali sekawan juga nggak bisa ya. Model begini kayaknya nggak ada kawannya nih. Musuh semua yang ada yang kayak gini mah. Ya. Nah, ini coba kita substitusi dulu deh ya. Kayaknya feeling gue nggak 0/0. Oke, jadi kita coba dulu ya, kita substitusi langsung. Limit X mendekati 5
akar ya 5 plus 2 akar 5 tambah 1 dibagi akar 5 min 2 akar 5 tambah 1 gitu ya. Ini jadinya itu kan nggak 0 per 0 kan, lo lihat deh, tulis lagi 5 plus 2 akar 6 dibagi akar 5 min 2 akar 6 gini. Oke, ini model soal limit campur sama persamaan kuadrat ya. Oke, lo masih ingat model begini nggak di persamaan kuadrat? Kalau ada A plus B ya, plus minus gitu, 2 akar A kali B, ini bisa kita sederhanain jadi akar A plus minus akar B gitu ya. Jadi dengan syarat A lebih besar B begitu. Nah, jadi sekarang kita lihat gini. Berapa tambah berapa jadi 5 ya. A tambah B itu jadi 5. Terus kalau dikali ya, itu jadinya 6. Ini kan artinya A-nya itu 3, B-nya itu 2 kan. Nah, jadi ini kita bisa sederhanain kayak gitu. Jadi yang atas itu kita bisa sederhanain jadi akar 3 plus akar 2 dibagi ya akar 3 min akar 2 gitu. Udah, ini hasilnya ya enggak. Tapi karena nggak ada di PG berarti lu harus otak-atik lagi bawahnya. Jadi lu rasionalin dulu. Ya, kita rasionalin ya. Lu masih ngerti kan ya cara rasionalin? Lu kali sekawan. Sekawannya min berarti plus gitu ya. Nah, oke. Ingat yang atas lu tulis aja ya, karena ini perkalian. Lu tempel aja. Karena sama berarti bisa gue tulis begini, akar 3 tambah akar 2 kuadrat per ya, berarti akar 3 kuadrat min akar 2 kuadrat gitu ya. Jadi ini akar 3 plus akar 2 kuadrat dibagi 3 kurang 2. 3 kurang 2 1 ya. Ya udahlah. Berarti ini hasilnya begitu ya. Mana tuh jawabannya yang mungkin kita harus ini ya. Ini kita harus kuadratin. Jadi akar 3. Lu bisa cepet gak kuadratin gini? Gak usah pakai kali pelangi gitu ya. Kalau lu cepet enak nih. Jadi akar 3 kali akar 3 3. Terus tambah 2 ya, dari akar 2 kali akar 2 terus plus 2 akar 6. Jadi jawabannya 5 akar 5 akar sih, gua hapus udah malam bro, jadi ngantuk anjir. Nah, jadi jawabannya 5 plus 2 akar 6, jawabannya yang kayak gitu. Contoh nomor 4 kita dapat soal simak lagi nih ya. Oke, kalau kita lihat ini modelnya limitnya tak hingga tapi pecahan ya. Lu mending jangan pakai cara resmi dah ya. Gue ngeri otak lu nggak nyampe gitu. Jadi mending kita pakai cara limit tak hingga yang pangkat terbesar aja ya. Oke, gue tulis ulang dulu nih ya. Jadi limit x mendekati tak hingga x min 3 dibagi akar ya 1 min 2x plus 4x kuadrat gitu. Nah, jadi kita pakai cara pangkat tertinggi ya. Jadi gini, lu pilih yang pangkat tertinggi yang atas ya, itu berarti si x ya. Nah, pangkat tertinggi bawah ya, itu yang 4x kuadrat gitu. Jadi lu pilih ini aja. Jadi yang 1 min 2x lu cuekin aja gitu ya. Jadi tinggal nih akar 4x kuadrat.
Nah jadi gitu bro, kalau kita pakai cara yang pangkat tertinggi. Jadi nanti selain pangkat tertinggi lu cuekin gitu ya. Jadi nanti soalnya jadi begini doang. Jadi X dibagi akar 4X kuadrat itu 2X gitu ya. Nah sekarang udah, karena pangkatnya sama-sama pangkat 1 ya, berarti lu bisa coret. Jadi nanti hasilnya adalah 1/2 gitu. Jawabannya yang B gitu ya. Oke, gampang kan? Oke, selanjutnya. Nah ini mah gampang ya. Aku nggak tega gue kalau ngerjain soal-soal gampang. Ini jelas-jelas lu nanti pakai rumus yang B min Q per 2 akar A ya. Oke. Jadi gue tulis dulu. Limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat plus 6X min 2. Nah sekarang gini, bagian yang minnya itu hati-hati, kadang-kadang ada jebakannya. Bukan kadang-kadang ada jebakan sih, maksudnya kadang-kadang orang-orang tuh terjebak di sini gitu. Karena kalau yang pakai B min Q per 2 akar A itu tengah-tengahnya harus minus ya. Jadi bagian ini nih harus minus gitu. Jadi nggak boleh kayak gini nih. Nah jadi lu pisahin dulu. Nah gitu, biar lu nggak salah. Nah setelah kayak gini ya, lu tinggal ini lu bentuk akar dan lu kuadratin gitu ya, biar lu nggak ngerubah soal. Nah oke, gue tulis lagi 9X kuadrat plus 6X min 2 min akar gitu ya 3X min 1 kuadrat. Ini biar cepet gue langsungin aja, 9X kuadrat min 6X plus 1 gitu. Nah udah ya kan, ini sama-sama 9, berarti kita pakai rumus B min Q per 2 akar A. B nya mana? B nya 6, Q nya min 6 ya, A nya berapa? 9. Dah tinggal lu tulis ulang aja ya, pakai warna pink, enak juga warna pinknya gue lihat. Oke, B min Q 6 min 6 per 2 akar 9 gitu ya. Jadi jawabannya 12 per 2 kali 3 6. Jawabannya 2. Oke, gampang banget. Amazing. Nah, ini kita dapat soal simak lagi nih suwe ya. Oke. Kalau lu lihat yang model begini ya, lu pokoknya jangan pakai pemfaktoran ya. Ngeri emosi ngerjainnya gitu. Lu mending langsung pakai cara turunan aja dah ya. Ini kita pakai cara turunan, ini udah paling bener nih ya. Tinggal bagi lu yang belum belajar turunan, terutama anak kelas 11 gitu ya. Ya udah santai aja, ntar gue bikin video tentang turunan gitu ya. Oke, ini kita cobain dulu. Ini langsung kita turunin ya. Jadi kalau ada akar 3 1 plus CX, ini kita bentuk ini dulu. Ini gue pelan-pelan nih ya ngerjainnya, biar lo nggak ketinggalan. Jadi sepertiganya ke bawah, 1 plus CX. Sepertiga kurang 1 ya, min 2/3 dikali turunan dalam. Turunan 1 plus CX itu berarti C gitu. Jadi ini bisa kita bentuk jadi C per 3 akar pangkat 3 1 plus CX kuadrat. Nah kayak gitu ya, ini turunannya. Jadi langsung kita pakai cara turunan. Jadi ini turunannya ya, gue tulis ulang. Gue demen banget nulis ulang anjing. Jadi 3 akar 3 1 plus CX kuadrat min 1 diturunin itu jadi 0 per X itu diturunin jadi 1. Nah ketika udah lu turunin, tinggal lu masukin X nya mendekati 0. Oke, jadi C per 3 dikali akar pangkat 3 dari 1 plus C kali 0 pangkat 2 gitu ya. Jadi C per 3 dikali C kali 0 0 tambah 1 1 pangkat 2 tetap 1. Jadi akar pangkat 3 dari 1. Akar pangkat 3 dari 1 tetap 1 ya. Jadi jawabannya C per 3. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Gampang kan soal simak? Berapa detik doang tuh tadi itu. Nah ini soal terakhir nih ya, soal UN. Tapi lumayan susah nih bro ya. Karena gini, karena model soal yang kayak gini ya,
lu butuh pengetahuan tentang trigonometri ya. Aku takutnya lu cuma tahu Pitagoras doang anjir ya kan. Tapi gini, kalau lu paham trigononya ya ini mah soal gampang ya. Oke, jadi intinya adalah kalau yang model trigono lu harus ubah bentuk si cosnya ini nih. Yang ini nih lu harus ubah ya ke dalam bentuk sin atau tan ya, pokoknya lu ubah deh ya. Oke, ini gue tulis dulu. Limit x mendekati 0, 1 min cos 8x dibagi sin 2x dikali tan 2x. Oke, gue kasih lu sedikit review tentang trigono ya. Jadi gini, lu masih ingat rumus ini 1 min cos 2x. Nah ini itu bisa kita ubah ke bentuk sin ya. Bentuk sinnya itu jadinya 2 sin kuadrat x gitu ya. Nah ini dia pola mainnya bro ya. Kalau misalkan ya di sini 2, maka di bagian sinnya itu setengahnya dari 2. Ini makanya 1 nih gitu. Jadi kalau lo ketemu soal 1 min cos 8x, nah dia bisa berubah jadi 2 sin kuadrat 4x kayak gitu ya. Jadi ini nanti kita ubah nih, yang atasnya jadi 2 sin kuadrat 4x dibagi sin 2x dikali tan 2x gitu ya. Nah biar enak, kalau gue biasanya biar gue ngeliatnya enak ya, ini gue pisahin. Nah ini dibagi sin 2x tan 2x gitu ya. Nah ingat kalau limit trigono ya itu sin sama tan bisa saling coret ya. Jadi ini bisa coret, ini juga bisa kecoret, tinggal angkanya doang gitu. Jadi ini 2, nah ini tinggal 4, ini tinggal 4 karena sin x nya itu udah kecoret ya. Dibagi ini tinggal 2, ini 2. Nah ini malah tinggal lu coret-coret doang. 2 kali 2 4 nih coret. Jadi hasilnya 2 kali 4 8. Jawabannya yang C gitu. Ini gampang, tapi lo harus punya pengetahuan tentang trigononya. Oke. Nah ini soal terakhir gua. Oke. Jadi sekian dulu pelajaran dari gua. Mudah-mudahan lu pada ngerti ya. Buat soal limit model UTBK nanti gue bakal bikin di video selanjutnya. Oke, jadi lu sabar aja. Makanya gini, lu pada subscribe, like, komen, dan lu share ke teman-teman lu yang bodoh ya, biar gue makin semangat bikin videonya bro. Oke, gue tutup ya. Assalamualaikum.